sistem pembelajaran sangat strategis karena merupakan cara seorang guru sebagai ujung tombak perubahan melakukan usaha nyata untuk tercapainya kompetensi. Dengan demikian, keberhasilan proses pembelajaran merupakan jaminan kualitas proses perubahan peserta didik sebagai output. Neumann dan Logan mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu 1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. 2. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama atau basic way yang paling efektif untuk mencapai sasaran. 3. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau step yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. 4. Mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur atau kriteria dan patokan ukuran atau standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan atau achievement usaha. Desain strategi pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai guru dan peserta didik karena merupakan alat atau media, bukan tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran dikatakan tepat totalitas hasil belajar yang akan dikembangkan baik itu kognitif, afektif, atau psikomotor. Pembelajaran ruang kelas yang efektif membutuhkan komitmen profesional. Meskipun hal-hal yang terjadi secara tak terduga dan spontan merupakan pengecualian, bukan suatu yang biasa terjadi. Jika guru berkeinginan memelihara lingkungan yang berorientasi pada kesuksesan atau sukses-oriented environment dengan cara mengembangkan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran, mereka harus terus-menerus membidik dan memperhatikan aksi pengajaran yang di dalamnya terdiri dari tahap perencanaan atau planning dan penerapan atau implementing, aktivitas-aktivitas pengajaran serta penilaian atau assessing performa peserta didik. Pengetahuan pedagogis adalah pengetahuan mengenai ruang kelas, pengaturan ruang kelas, dan bagaimana ruang kelas dapat mendorong pembelajaran. Beberapa contoh konsep yang terkait dengan bidang pengetahuan pedagogis ini meliputi hal-hal seperti level-level pembelajaran dalam ranah kognitif, tujuan dan sasaran pengajaran, rencana pelajaran, waktu menunggu, penelitian, aturan, dan prosedur serta ujian berdasarkan kriteria. Pengetahuan ketiga yang harus dimiliki guru adalah keterampilan mengajar atau kemampuan untuk menggunakan pengetahuan terkait dengan cara-cara strategis dalam memperdayakan dan melaksanakan pembelajaran peserta didik berdasarkan 3 tugas yang saling berkaitan, yaitu perencanaan, penerapan, dan penilaian. Untuk itu, guru harus mampu mengetahui mana strategi pembelajaran yang dirasakan efektif dalam membelajar. Selama ini, proses pembelajaran lebih sering diartikan sebagai pengajar menjelaskan materi dan peserta didik mendengarkan secara pasif. Namun, telah banyak ditemukan bahwa kualitas pembelajaran akan meningkatkan jika peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran memperoleh kesempatan yang luas untuk bertanya, berdiskusi, dan menggunakan secara aktif pengetahuan baru yang diperoleh. Dengan cara ini, diketahui pula bahwa pengetahuan baru tersebut cenderung dipahami dan dikuasai secara lebih baik. Cara agar siswa aktif dalam pembelajaran di kelas yaitu 1. Untuk memulai pelajaran, jelaskan pada siswa apa yang akan dipelajari pada saat itu dan apa manfaatnya bagi siswa kalau memahami dan mengerti tema atau hal yang akan dipelajari. Dengan menyampaikan hal-hal seperti ini, guru bukan saja telah mencoba menarik perhatian siswa dan siswi agar fokus pada pelajaran, tapi sudah mulai mengajak siswa dan siswi untuk menggunakan pikiran. Karena fungsi dan manfaat tema adalah hasil ulah pikir yang akan dicerna oleh siswa dengan pikiran juga. 2. Mulailah pelajaran bukan dengan menerangkan, tapi mulailah dengan pertanyaan. Edarkan pertanyaan ke seluruh kelas. Harapkan semua siswa berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan tersebut. Maka semua siswa sudah tergerak untuk berpikir mandiri. 3. Kumpulkan semua jawaban yang diberikan siswa dan diskusikan dengan seluruh siswa kebenaran dari semua jawaban yang diberikan. Mintalah alasan kenapa satu jawaban bisa diterima dan yang lain tidak. Maka akan terjadi sharing pengetahuan antar siswa
Siswa lain memberikan informasi dan siswa-siswa yang lainnya terlibat dalam belajar, dan masih banyak cara lainnya. 4. Ada siswa yang bertanya pada Anda, janganlah Anda jawab sendiri, lemparkan ke kelas biar dijawab oleh siswa yang lain, maka siswa Anda tidak akan sempat ngantuk karena semua siswa terdorong untuk selalu berpikir. 5. Jaga terus atmosfer berpikir dalam kelas dengan melempar-lempar pertanyaan dan jadikan suasana belajar mengajar Anda lebih mirip percakapan antar siswa dengan siswa dan dengan guru. Bukan pengajaran yang kaku dengan guru bercerita, murid mendengarkan. 6. Beri waktu siswa untuk bertanya tentang sesuatu yang belum jelas atau beri mereka waktu untuk mengungkapkan ide atau pandangan mereka yang belum terungkap. 7. Akhiri pelajaran dengan meminta mereka membuat resume atas apa yang mereka pahami dan mereka bicarakan selama pelajaran dalam bentuk tertulis. 8. Kegiatan pembelajaran di kelas yang dapat guru pintar aplikasikan untuk meningkatkan keaktifan siswa yaitu dengan cara melakukan banyak kegiatan praktik. Praktik langsung atau membuat proyek-proyek tertentu merupakan salah satu contoh pembelajaran aktif. Saat siswa hanya mendengar guru pintar menyampaikan materi dengan metode ceramah saja, siswa akan merasa bosan atau bahkan mengantuk. Jika melakukan praktik langsung, siswa dituntut untuk selalu aktif dalam bertanya, aktif dalam menemukan berbagai macam sumber atau referensi supaya praktik yang mereka lakukan berhasil. 9. Setiap siswa ingin mendapatkan penghargaan dan pengakuan baik dari guru pintar atau dari lingkungan sekitar. Cara membuat siswa aktif di kelas yang dapat guru pintar lakukan adalah dengan memberikan apresiasi atau reward kepada siswa. Hal ini dapat guru pintar jadikan stimulasi sebagai siswa terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas. Dengan demikian, akan membuat siswa terpacu untuk melakukan yang terbaik termasuk aktif dan memberikan kontribusi dalam kelas yang dinamis. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.